Bosku, jumpa kembali di channel ini. Jadi hari ini saya masih di wilayah lokasi perladangan kopi ya, yang sudah saya pernah ceritain untuk para bosku semua. Jadi saya mau menceritakan sesuatu yang sedikit berbeda untuk para bosku semua ya. Karena selama ini kita di dalam ruangan saja, sepertinya kurang seret atau kurang ada sesuatu yang baru ya. Jadi di sini kami tinggal ya. Ini adalah gubuk atau rumah sementara ya. Nanti di dalamnya saya juga akan room tour deh. Jadi saya mau menceritakan mengenai situasi hal yang sedang saya alami saat ini ya. Sejujurnya saya merasa ini adalah hal yang biasa saja, tapi lama-lama saya mulai sedikit terganggu. Ini kopinya ya. Untuk kopinya itu katanya bulan 10 jadinya puncak panennya ya bosku. Saya juga pengen merasakan ya. Kembali ke topik, ada beberapa netizen ya yang berkomentar di channel saya, mengatakan kalau channel itu view-nya nggak bagus. Jadi kurang lebih komentarnya mengatakan seperti ini ya bosku. View-mu sudah berapa jam, tapi masih berjumlah 500-an seperti itu bosku. Jujur sih ya, saya membuat video itu memang mendapatkan penghasilan bosku. Jujur saja ya, saya mendapatkan dolar atas setiap postingan saya. Tapi tujuan utama saya itu bukan hanya sekedar dolar bosku. Tapi saya mau memberikan sesuatu penjelasan ya, bahwa setiap negara itu memiliki keburukan, setiap negara itu memiliki permasalahan, setiap negara itu memiliki problem masing-masing. Jadi yang mau saya tunjukkan itu bahwa bukan cuma negara saya, bukan cuma negara Indonesia, tapi negara yang Anda puja juga memiliki masalah yang kurang lebih serupa ya. Ini makin kesini ya, makin saya banyak melihat orang-orang Indonesia yang kehilangan rasa nasionalisme bosku. Banyak orang-orang Indonesia yang kehilangan rasa cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ya. Padahal pahlawan-pahlawan kita itu sudah banyak yang gugur berkorban untuk bisa mempertahankan kemerdekaan ini bosku, merebut kemerdekaan ini ya. Ini beberapa orang dari kita ya. Ini bahkan dengan banggaannya, dengan jelas-jelasan, terang-terangan memuji negara orang lain. Memuji negara orang lain itu adalah hak semua orang, gak ada masalah. Tapi memperbandingkannya dengan keburukan yang ada di bangsa kita, itu merupakan sesuatu yang sangat tercela ya bosku. Itu merupakan sesuatu yang sangat nggak bisa dimaafkan ya. Jadi itu adalah salah satu hal yang membuat saya gerah. Dan itu adalah salah satu hal yang membuat saya itu memberikan reaksi saya, supaya mereka jangan merasa bahwa negara yang mereka puja itu adalah negara yang sempurna ya. Bukan seperti itu bosku. Jadi tujuan saya ini, tengok negara yang kamu bangga-banggakan, negara yang kamu banding-bandingkan dengan negara Indonesia juga memiliki banyak problem. Tapi kamu tidak mengupnya ya, tidak membahasnya, atau karena takut, entah karena takut kehilangan followers atau takut kehilangan viewers. Ya mungkin dua alasan itu adalah faktornya bosku. Saya juga merasa aneh ya atas beberapa video yang sudah saya reaksi, video orang-orang yang membanding-bandingkan negara Indonesia dengan negara Malaysia, dengan segala kehebatan negara Malaysia. Tapi setelah saya ulas ya, setelah saya memberikan tanggapan saya dan saya mereaksi video mereka, mereka sepertinya nggak mau mereaksi balik ya. Itu tandanya mereka memang sadar akan kesalahan tersebut ya. Saya rasa seperti itu bosku. Mereka nggak berani mereaksi balik dari apa yang sudah saya sampaikan ya, dari tanggapan saya mengenai video yang mereka telah buat ya.
Jadi mereka nggak mau mereaksi balik video saya. Ya kalau mereka nggak berani, artinya mereka memang menyadari kesalahan itu ya. Tapi parahnya sih, parahnya beberapa mereka juga sepertinya mengambil simpati dan membuat sebuah statement mereka itu adalah orang-orang yang paling tersakiti, bosku. Itu yang paling sakit ya. Mereka membuat video dan menyatakan sepertinya mereka itu orang yang paling terzolimi, bosku. Ini sebetulnya yang pelaku siapa ya? Andai saja mereka menyadari kenapa mereka bisa terzolimi ya. Andai saja mereka menyadari kenapa mereka bisa dipermasalahkan. Harusnya mereka berpikir ya, ada sebab pasti ada akibat ya. Sebabnya mereka itu memuji dan membandingkan negara Indonesia dengan negara tempat mereka itu mencari rezeki sekarang ya, tepatnya di Malaysia. Ya akibatnya mereka dirojak netizen Indonesia. Jangan salahkan netizen Indonesia itu bereaksi ya. Itu semua atas sikap dan tindakan mereka pasti sebelumnya. Nggak semua pekerja-pekerja di Malaysia itu kena rojak, bosku. Jadi harusnya mereka berpikir ke arah situ sih. Tapi masalahnya mereka nggak pernah bisa berpikir ke arah situ. Bingung juga sih ya. Sampai muncrat nih mulut. Jadi harusnya mereka berpikirlah, berkaca kenapa pekerja-pekerja lain yang ada di sana itu nggak kena rojak ya. Atau mungkin ada banyak YouTuber-YouTuber yang menampilkan sisi positif yang ada di Malaysia, tapi kenapa nggak kena rojak ya? Ini memang orang-orang yang yang sekelas apa ya, sekelas pemikiran sempit ini susah untuk dijelaskan, bosku. Jadi ini adalah penampakan di mana tempat kami tinggal ya, ladang tempatnya. Jadi pemandangannya sangat indah, bosku. Jadi ini yang membuat salah satu alasan saya betah ya. Dan kembali ke topik ya. Bingung juga sih menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, bosku. Dan mereka juga nggak merasa salah. Itu yang paling membuat saya heran ya. Orang yang nggak merasa salah itu adalah orang yang paling sulit untuk diperbaiki, bosku. Gimana kita mau bisa menasehati mereka ya, kalau sedang pun mereka itu nggak merasa salah ya. Sulit sih ya. Tapi apapun kesulitannya, kalau mereka masih menyenggol, menyinggung, atau memperbandingkan negara Indonesia, ya mereka akan tetap mendapatkan ganjaran, bosku. Mereka akan tetap mendapatkan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan ya. Dan peliknya ya, walaupun saya sudah jelaskan bahwa saya itu di Indonesia memiliki pekerjaan, nggak mesti saya mendapatkan penghasilan dari bekerja di Malaysia. Ya ada juga banyak netizen-netizen dari Malaysia yang menganggap saya ini pengangguran. Kalau pengangguran mungkin saya sudah kurus ya, bosku. Ini sepertinya makin gemuk justru tinggal di Indonesia ya. Saya juga pelik merasa kalau mereka itu merasa kalau pekerjaan atau kunci sukses itu adalah bekerja di negara mereka ya. Ini adalah pemahaman yang sangat sempit, bosku. Sedang di Indonesia itu banyak hal yang bisa dikerjakan, banyak hal yang bisa diusahakan. Tergantung dari kreativitas kita masing-masing yang ada di Indonesia ya. Jadi demikianlah cerita singkat ya, bosku. Dan karena hari sudah menjelang sore juga, saya harus masuk ke dalam bilik atau rumah singgah atau gubuk ya. Jadi seperti inilah tempatnya ya, bosku. Udah ada elektrik ya. Dan tempat tinggal saya itu seperti ini, bosku. Ini kecil sekali ya, mungkin ada 5 meter ya. Jadi ini tempat tinggal, dan di sebelah ini adalah studio tempat saya membuat video, bosku. Jadi untuk beberapa saat kami di sini sampai kami akan menghasilkan pundi-pundi uang.
Pastinya kami akan tetap kembali ke apa ya, ke Medan Binjai ya.